Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita lanjutkan, silahkan kalian sudah dibuka semua ya, yang Debiannya sudah terinstall semua belum? Harusnya sudah semua ya. Jadi nanti kita akan bersama-sama untuk belajar perintah dasar di sini ya, perintah dasar Linux. Jadi kan saya harapkan tugas minggu kemarin yaitu menginstal Linux Debian 9.7-nya ya. Oke, udah semua belum? Sebentar, Pak. Jadi silahkan dijalankan semuanya sampai muncul halaman seperti yang ada di layar ya. Saya harapkan kameranya on ya, jadi biar memudahkan saya bahwa kalian benar-benar sedang belajar. Ya, kameranya di-on-kan. Oke, udah belum? Jadi kalau misalnya pakai HP terus kemudian buka laptop juga, nah tampilin laptopnya aja nggak apa-apa. Jadi eh, kalian ngikutin perintah-perintah saya gitu. Nah itu ditampilkan gambar laptopnya nggak apa-apa, bukan wajahnya. Jadi kita mengerjakannya bersama-sama. Nanti kalau misalnya bingung langsung di stop dulu sayanya. Jadi karena mungkin kadang kan saya suka kecepatan jadi kelupaan kalau ini lagi ngajar kadang kan gitu ya. Jadi eh, kita sama-sama belajar bareng-bareng. Nanti boleh langsung di stop dulu, di cut misalnya. Punten Pak, sebentar gitu ya. Oke, semuanya sudah siap belum Linux-nya? Jadi walaupun memang kalian jurusannya KA atau MI ya, tapi minimal kan ini untuk dasar ya, dasar bahwa sistem operasi bukan hanya Windows saja, tapi ada juga sistem operasi yang lainnya dengan sistem operasi jaringan Linux. Jadi kalau kita mau belajar istilahnya untuk administrasi jaringan atau apa kan kita perlu tahu tentang Linux ya, seperti itu. Jadi untuk pengetahuan kita semua sehingga tidak terlalu memalukan. Misalnya kalian lulusan dari ilmu komputer tapi kan nggak tahu tentang komputer gitu. Kadang kan kalau orang awam misalnya masyarakat umum ya, umumnya nih yang sepengalaman saya. Jadi kalau kalian wah kuliah di mana? Oh, di komputer gitu kan. Jadi dianggapnya serba tahu semua segala komputer. Biasanya seperti itu ya. Jadi kita ini pengenalan untuk Linux-nya jadi perintah-perintahnya kayak gimana. Nah, kita akan belajar di sini. Kenapa kok pakai CLI? Ya, agar beda aja dengan Windows ya. Kalau Windows kan kita tinggal diklik-klik selesai ya. Nah, di Linux kita harus paham tentang perintah-perintahnya gitu. Nah, jadi kalau terus kemudian ada juga ya informasi bahwa untuk Linux itu lebih aman dari Windows. Kenapa? Karena kalau kita tidak kita approve, maksudnya kita tidak kita eksekusi atau masukin perintah, itu nggak akan jalan gitu loh. Jadi otomatis kalau di Windows klik 2 kali langsung jalan. Kalau di Linux nggak bisa seperti itu gitu loh. Kecuali pakai emulator atau kayak VirtualBook modelnya gitu, pakai Wine ya di Linux ada seperti itu. Oke, sudah siap belum? Sudah, Pak. Oke ya, langsung kita mulai ya. Nah, itu halaman awal itu adalah halaman login di situ ya. Login pada saat kita masukkan please insert full name. Kalian suruh masukin nama panjang. Terus kemudian biasanya kepotong halaman nama depannya langsung jadi sebagai username. Contoh kemarin punya saya itu menggunakan username-nya TNT ya. Kita ketikkan di sini TNT. Oke, kemudian password ini nggak akan muncul. Jadi langsung diketik aja, kemudian di enter.
Nah, kita sudah masuk ke dalam user mode di sini ya. Simbolnya ada dolar. Oke, udah semua belum? Jadi kita bareng-bareng ya. Sudah. Oke ya. Gimana Novia? Kalau Siapa? di sini tulisannya VirtualBox error itu gimana, Pak? Kemarin udah diinstal belum? Udah. Kemarin Oke. itu udah sempat nyoba yang sampai shutdown itu. Nah, pas sampai shutdown itu nggak bisa ke shutdown. Nggak bisa Terus ke shutdown. iya. Terus pas sekarang dibuka lagi malah tulisannya jadinya VirtualBox error. Oke, sebentar. Kita stop dulu di sini sharing. Nah, kita tunjukkan di VirtualBox-nya. Oke, di VirtualBox ada seperti ini ya. Jadi kita bisa ada di klik kecil di sini, ada icon kecil di sini ya. Jadi kan ini kan udah jalan ya. Coba yang ini ya. Nah, di sini ada normal, ada headless, ada ditable star. Nah, kita coba headless dulu. Jadi kalau kita misalnya coba kita jalankan di sini, misalnya headless ya. Jadi dia akan muncul di sini saja, tapi nggak akan muncul di dalam tampilan awal. Nah, dia akan muncul tuh di sini. Nah, coba bisa nggak kamu pakai headless di sini? Di sini diklik yang kecilnya. Ini kalau belum jalan bisa ya. Nah, kalau sudah jalan, sudah bisa masuk, baru di show, ditampilkan. Ini nggak bisa kamera belakang ya? Kamu pakai HP atau pakai apa? Bisa diputar sih pakai HP lo ya. Bisa pakai di speed kamera ya, biasanya gitu bisa. Sebenarnya pakai ini sih Pak, pakai HP terus ininya di laptop. Iya, pakai HP bisa. Jadi kan di sini pakai HP ya. Nah, di sini ada biasanya menu switch atau back kamera gitu. Biasanya gitu bisa. Awas gambar-gambar di switch, di situ ada bisa. Bisa dibalik atau kalau misalnya keder ya diputer gini aja gitu loh. Nah, diputer. Nah, itu itu coba tadi yang Yang mana? yang saya contohkan tadi bisa nggak? Jadi diklik tombol kecilnya, jangan di start di sininya, masih power off. Jadi power off, udah off belum? Belum. Nah, diklik kanan di sini di apa? Pokoknya sampai discard ya, ini discardnya. Di sini diklik, nanti ada discardnya muncul, di klik discardnya. Ini. Sebelahnya discard tuh, sebelahnya start discard. Oh ini. Yang ini ya Pak? Iya, diklik. Oh, terus di start. Ya. Oh iya. Oke, udah. Terus kemudian Ya. coba yang selesainya lagi, diklik tombol yang kecilnya, terus pilih headless start. Ya, coba. Kalau masih error aja berarti harus install ulang. Jadi installnya belum selesai kemarin. Itu jalan kan? Oh iya. Nah, terus di show, klik show. Nanti akan nampil. Di show. Nah, oke, jalan? Oke Pak, makasih Pak. Yuk. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini ya. Oke, perintah dasar ya. Nah, jadi kalau di user ini kita terbatas ya, maksudnya di tampilan ini itu terbatas. Hanya nggak bisa istilahnya kita nggak bisa merubah sistem atau sebagainya, menambahkan mulai nggak bisa. Makanya kita perlu masuk ke settingan root. Jadi istilahnya kalau di Windows administrator ya gitu. Jadi kalau mau perubahan sistem atau menjalankan atau menginstal atau apa itu harus masuk root. Makanya kan dibilang aman seperti itu karena harus masuk ke dalam root. Nah, perintah masuk ke dalam root itu adalah ketikan perintah su ya. Kemudian enter, masukkan password pertama kali pas kalian menginstal itu, password yang pertama kali. Dimasukkan passwordnya, kemudian di enter. Nanti akan berubah jadi tanda pagar ya. Itu berarti kita sudah masuk ke dalam root.
Nah, kita sudah bebas bisa mau ngapa-ngapain. Ya. Oke, sudah ya. Iya, Pak. Ini perintah awal su. Nah, su itu adalah untuk masuk ke dalam root. Nah, kita sekarang coba untuk menampilkan isi direktori ya. Direktori itu folder istilahnya. Jadi kalau di Windows namanya folder, kalau di Linux namanya direktori. Nah, kita ingin menampilkan direktori, di situ ada home/tnt, direktori tnt gitu ya. Nah, perintahnya itu adalah ls. Nah, ternyata nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa. Nah, kita coba bikin sebuah file ya, sebuah file atau direktori dulu ya. Kita bikin direktori dulu lah. mkdir. Namanya tuh kalau untuk membuat direktori namanya mkdir. Misalnya mkdir latihan. Oke, itu mkdir latihan, kita akan membuat sebuah direktori namanya latihan. Nah, kalau sekarang kita list, itu akan muncul di sini, akan muncul situ latihan. Itu ya. Sudah belum sampai di sini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita masuk ke dalam direktori latihan. Nah, caranya gimana? Perintahnya cd, kemudian latihan. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam direktori latihan. Kita cek lagi isinya ada apa? Oh, masih kosong, nggak ada apa-apa. Nah, sekarang kita coba membuat sebuah file. Nah, sebuah file nama perintahnya adalah touch. Gimana? Touch gini dah. Touch latihan file, misalnya .txt. Nah, setelah itu kita list. Nah, di sini sudah ada latihan file.txt. Nah, kalian juga harus paham tentang extension ya. Ini namanya yang .txt itu extension. Jadi itu teks. Kalau misalnya Word kan .doc. Kalau misalnya gambar .jpeg. Nah, itu harus paham. Kalian harus paham tentang itu ya. Nah, terus kemudian kita pengen mengedit file tersebut. Ngedit latihan file txt ya. Nah, untuk mengeditnya kita perintah pakai namanya text editor ya. Jadi di Linux ada banyak. Sebelumnya kalau kalian mempelajari modul ada Vim di situ ya. Di defaultnya ada Vim. Tapi saya lebih suka pakai Nano ya. Kalau Vim nggak ribet. Jadi kita ketikkan perintah nano latihan file.txt. Jadi ini kita akan mengisi file latihan file.txt. Itu ya. Nah, di sini case sensitif, jadi harus sama, hurufnya harus sama persis, huruf besar kecilnya harus sama persis. Oke, sudah ini, perintah ini sudah diketikkan? Sudah, Pak. Nah, kita ketik enter di sini. Nah, ini akan muncul tampilan kosong ya. Misalnya kita isikan, ini adalah isi file latihan file.txt. Contoh ini isinya seperti itu. Nah, terus udah ya, pokoknya diisi ya. Kemudian kita simpan. Nah, cara nyimpannya gimana? Dengan mencet tombol CTRL plus X. CTRL plus X nanti di bawah itu akan muncul save modify buffer. Nah, no jika nggak jadi. Jadi kita pilih ketik huruf Y, kemudian enter. Nah, akan kembali lagi ke dalam root tadi. Sudah? Sudah belum? Ulangin, Pak. Oke, kita ulangi. Ke sini kan ya, sudah kita edit. Ctrl X. Kalau saya sudah saya save. Ctrl X, Y, enter. Supaya kita ulangi lagi. Misalnya ini saya tambahin. Jadi biar bisa diedit di sini. Oh, saya mencet ada apa? Ada keyword tadi yang saya ketik jadi stop ya. Oke, kita lanjutkan lagi, berarti kepotong, nanti saya harus nyambung lagi rekamannya. Itu kita simpan tadi ya, Ctrl X. Ctrl X. Mana sih? Oh, Ctrl X, Y, enter.
Sudah? Masih Sudah, belum Pak. belum Sudah, kelihatan, Pak. masih belum kelihatan ini ya isi filenya. Untuk melihat isi file, perintahnya adalah cat. Cat, kemudian apa tadi? Latihan file.txt. Nah, itu isinya. Ini adalah isi file latihan file.txt. Ini untuk melihat isi file. Jadi kadang kita bingung, ini directory apa file ya, gitu ya. Nah, untuk membedakannya bisa kita lihat dengan cat itu nanti akan muncul isinya seperti apa. Kayak kita coba history. Nah, ini yang perintah yang sudah saya masukkan ya. Jadi kalau ingin lihat perintahnya apa aja sih yang sudah dimasukin, perintahnya itu dengan perintah history. Kita ngetik history. Tadi ls untuk menampilkan isi directory, mkdir latihan untuk membuat directory, cd latihan untuk masuk ke dalam directory, touch itu untuk membuat file dengan nama latihan file.txt, kemudian ls itu untuk menampilkan isi directory, nano latihan file.txt itu adalah untuk mengedit isi sebuah file. Kemudian cat itu adalah untuk melihat isi file. History itu untuk melihat perintah apa saja yang sudah kita masukkan. Sampai di sini jelas belum? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Jadi kalau nggak ada masalah, kok koneksinya keputus ya? Sebentar. Oke, masih connect ya saya ya? Tadi sempat putus koneksinya. Halo? Iya, Pak. Masih, Pak. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, nah ini kan perintah-perintah dasar ya. Nah, kalau misalnya kita contoh ya, kita mau kembali lagi ke sebelumnya ya. Di situ kan ada latihan. Kita mau directory home kita, home tnt tadi. Perintahnya adalah cd, kemudian ..2. Nah, kita kembali ke directory sebelumnya ya. Nah, kalau masuk tadi kan ke cd, misalnya di situ latihan. Nah, kita masuk ke direktorinya. Kalau mundur ke belakang ya, itu dengan perintah cd .. gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini kalau kita ingin menghapus filenya ya, menghapus directory misalnya contoh ya, kita hapus directory latihan tadi, rmdir. Nah, terus kemudian kita latihan seperti ini ya. Nah, kita enter, dia nggak bisa karena direktorinya ada isinya. Nah, bedanya di Linux seperti itu ya. Jadi kita harus menghapus filenya dulu, baru nanti bisa menghapus direktorinya. Nah, kita masuk ke cd latihan. Kemudian kita kalau menghapus file itu perintahnya ada rm saja. Kemudian nama filenya latihan file.txt. Nah, kita list sudah nggak ada isinya. Nah, baru kita kembali lagi kita rm direktorinya. Nah, sekarang bisa kita hapus. Tuh, bisa. Sudah nggak ada lagi. Oke, bisa ngikutin? Bisa belum? Bisa, Pak. Oke, itu dasarnya aja ya, yang utama itu. Kalau untuk mengcopy itu CP ya perintahnya, untuk memindahkan MV ya, move. Depannya tuh perintahnya seperti itu. Jadi CP nama filenya atau nama filenya tempat direktorinya bisa langsung digabung semuanya, kemudian diletakkan di mana spasi ya. Terus kemudian kalau
mindahkan juga sama MV, kemudian filenya itu ya. Oke, yang dasar itu. Sekarang kita lanjut ke setting IP ya. Nah, di Debian versi 9 ini beda ya. Versi kalau nggak salah dari versi 8, 789 udah mulai ya. Kalau dulu waktu yang Debian versi 6 atau 5 ke bawah, itu perintahnya if config ya. Kita masukkan if config. Nah, dia nggak mau karena ini berbeda. Kalau Linux Debian 9 itu perintahnya adalah IPA. Nah, ini untuk ngecek alamat IP kita ya. Alamat IP kita di situ ada nomor 1, 2, 3 sesuai yang kita setting sebelumnya kemarin. Jadi di situ ada penjelasan untuk 1 itu low itu loopback ya. Jadi kalau IP loopback ini kita nggak boleh kita hapus di sini. Biarin saja di situ. IP loopback itu adalah default di 172.0.0.1 itu nggak boleh dipakai ya. 172 itu nggak boleh dipakai karena dia miliknya IP loopback. IP loopback itu apa sih? Jadi kalau kita misalnya mengirimkan, kalau kita ngetikkan misalnya contoh ngetik ke buka sebuah website misalnya google.com misalnya. Nah, komputer kita akan mengirim request, akan mengirim broadcast message ya ke alamat situ, nyari alamatnya ada di mana sih gitu. Nah, terus nanti dari google.com itu dapat balasan, itu namanya IP loopback. Ini loh saya yang ini loh gitu. Nah, jadi itu nggak boleh diotak-atik ya. IP loopback itu dibiarin saja. Kemudian yang kedua di situ adalah adapter pertama. Jadi pada settingan awal itu adapter pertama kita setting NAT kan di situ ya. Settingan NAT di sini adalah untuk agar terhubung ke dalam jaringan yang di laptop kita. Nah, di situ kebetulan kita makainya di situ inet, jadi pakai NP0S3 itu nama NIC-nya ya, network interface card-nya di situ, IP-nya seperti itu. Kemudian itu sudah jalan ya, karena ini kan pakai koneksi internet. Kemudian yang ketiga itu NP0S8, itu adapter kedua kita. Kita setting kan di situ host only adapter. Jadi kita manual di situ masih keterangannya adalah down, belum aktif. Nah, kita setting ini, setting alamat IP yang ada di adapter kedua. Nah, kita masuk, jadi dengan langsung tag editor ya, dengan perintah tadi, tag editor perintahnya adalah nano, kemudian /etc, /network, kemudian /interface. Ini ingat ya, harus can sensitive, harus sama persis. /etc, /network, /interfaces ya, ada S-nya di sini, bukan face-nya aja. Oke, sudah diketik belum? Sambil ngikutin ya, IPA, kemudian nano, spasi, /etc, /network, /interfaces. Udah belum? Udah, Pak. Ya. Oke, langsung di enter. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Akan muncul seperti ini. Nah, kita tambahkan. Jadi kursornya kalau paling akhir, kita tambahkan. Halo hotloop NP0S8 tadi ya, namanya S8 ya. IFS NP0S3 inet static. Nah, static ini karena kita membuat apa namanya? Mau membuat menyeting manual IP dari apa namanya, dari server kita ini ya, IP dari server ini. Nah, setelah itu kita definisikan ya, definisikan alamat IP-nya. Jadi kalau alamat IP versi 4 itu kan ada 2 yang wajib kita masukkan ya, yaitu addressnya, IP addressnya sama netmasknya. Yang selebihnya adalah opsional ya.
Nah, kita masukkan dulu. Kita enter di sini, kemudian kita tab untuk memisahkannya. Jadi biar kita tidak pusing, bingung ya. Address. Nah, ini alamatnya. Misalnya kita bikin 192.168.1.1. Terus kita tambahkan netmask. Nah, ini satu netmasknya ya. Yang netmask. Kita pakai prefix 24 saja. Ini untuk latihan 24 saja. Kemudian kita definisikan di sini kita pakai networknya apa gitu. Networknya berapa? Alamat IP networknya. Nah, tuh. Nah, ini kemudian yang paling utama sih alamat addressnya sama netmasknya saja ya. Nah, kalau yang lainnya itu biasanya otomatis, tapi kita tambahkan juga nggak apa-apa sih. Broadcast. Broadcast nih, jadi kan kalau dalam sebuah alamat IP ya, satu paket alamat IP yang awal ini namanya network, IP yang terakhir namanya broadcast. Nah, di antara ini yang bisa kita pakai. Nah, ini IP pertama tuh yang kita pakai IP address-nya 1, angka 1. Jadi angka pertama itu 0 untuk network, angka pertama itu 1. Nah, prefix 24 jumlah hostnya keseluruhan adalah 256. Dimulai dari angka 0. Jadi kita masukkan 192.168.1.255. Kenapa saya ngomong 26 tadi? Karena nolnya dihitung. Jadi mulai ngitungnya adalah dari 0. Nah, ini udah belum? Ini sudah selesai nih. Kita settingnya sudah Sudah, selesai. Pak. Salah nih. Contoh ini salah. Ini bukan N43 tapi N48 ya. Salah ngetik. Nah, N48 bukan N43. Oke, kalau sudah kita save ya. Kita save, kemudian Ctrl X, Y, Enter. Nah, kalau kita cek lagi, ini masih belum jalan. Masih belum jalan. Kenapa? Karena belum kita aktifkan networknya, kita restart dulu. Apa itu perintahnya? /etc/init.d/networking restart. Supaya. Nah, benar berarti. Nah, itu sudah kita restart perintahnya /etc/init.d/networking restart. Nah, kita hapus, kita cek lagi ya, IPA. Nah, sekarang untuk yang IP yang ketiga, kok masih down ya? Masih down, kita up dulu. Jadi perintahnya apa ini? If up NP0S8. Kita coba ya. Kita coba lagi. Nah, sekarang sudah aktif ya. Kok masih down? Kenapa nih masih down? Oh, jadi di sini ini saya juga baru tahu ya, baru nyoba lagi yang baru di sini. Kalau kita upin yang port yang ketiga, itu port keduanya mati. Oh, itu juga mati ya. NP0S3-nya di situ mati. Kita upin lagi ya, coba upin yang 03-nya up. Oke, terus kita coba lihat. Nah, berarti di sini harus di up manual ya. Jadi perintahnya kita cek lagi history. Nah, itu ya, kita lanjut di situ untuk melihat keseluruhan dari alamat IP, perintahnya IP spasi A. Kalau if config itu error, nggak mau. Itu untuk versi Debian 6 ke bawah, itu pakai if config.
Kalau yang selanjutnya itu pakai IPA. Kemudian nano spasi /etc/network interface ini adalah untuk mengedit ya, mengedit IP secara manual. Terus kemudian /etc/init.d/networking restart ini adalah untuk merestart atau mereset mereset network. Selanjutnya if up itu adalah if up nama adapternya ya, if up np0s8 itu untuk mengaktifkan ya. Nah, sekarang kita coba ya. Jadi kalau np0s3 itu adalah untuk koneksi. Kita coba if done np0s3. Nah, kita cek IPA di situ mati ya. Kita ping. Ini Google untuk cek koneksi. Di situ nggak bisa. Nah, kita coba lanjutkan if up npa. Nah, terus kita coba ping. Sekarang jalan. Nah, ini contoh ya. Oke, untuk membatalkan Ctrl C. Oke, sampai di sini jelas nggak? Atau tambah bingung? Ruwet tulisannya hitam, kemudian tulisan banyak. Jangan bingung ya, nyantai saja. Kalau bingung silakan nanya. Nah, clear itu untuk membersihkan ya. Kita ulangi lagi bagi yang terlambat, misalnya history tadi ya. History. Oh, panjang. Udah 41 perintah yang sudah dimasukkan ya. Oke, silakan. Bingung ada yang ditanyakan, silakan. Atau ketinggalan, bingung mau nanya yang mana? Yuk. Nggak ada suaranya sih. Ayo. Ada pertanyaan nggak? Sudah jelas semua. Terus silakan. Bingung, ketinggalan. Nyampe mana? Nyampe yang broadcast itu. Oh, nyampe yang broadcast. Makanya ngomong, saya bilang kan ngomong. Kalau ketinggalan ngomong, Pak berhenti dulu gitu, kecepatan gitu ya. Nah, kita ke sini ya. Jadi ini pakai arah panah ya, arah panah ke atas. Nanti kita bisa cek di situ. Nah, perintahnya apa aja yang sudah kita masukkan. Yang ini. Nah, kalau sudah sampai sini disimpan, Ctrl X, Y, Enter. Nah, ini pastikan benar ya. Kalau ini salah, nanti nggak bisa jalan tadi, nggak bisa connect. Nah, ini habis ini kita lanjut untuk setting laptopnya. Jadi biar saling berkomunikasi ya. Jadi pura-puranya yang di VirtualBox itu server, kemudian kliennya adalah PC kita. Nah, nanti kita cobanya seperti itu. Ini kita nyambung nanti ke pertemuan minggu depan loh ya. Masih saya kan minggu depan itu nyambung. Kalau ini error, otomatis minggu depan juga nggak bisa. Kita nanti coba kita bikin DNS server sama proxy server ya mungkin ya. Karena kalau proxy kan perlu ada DNS juga. Jadi kita setting DNS server nanti. Oke, udah belum Nur? Udah, Pak. Tadi pencet apa, Pak? CTRL sama apa? CTRL X, Y, Enter. Udah, Pak. Terus kemudian di restart networknya. Perintahnya yang ini. Nih. /etc/init.d/networking restart. Oke ya, jangan malu bertanya ya, bebas di saya misalnya, saya ulangi lagi kalau misalnya masih bingung ya.
Jadi ini lebih ke arah teknis. Kalau teori kan sudah ada semuanya sih, tinggal kalian baca ya. Walaupun bahasa Inggris semua, kalian baca saja di situ. Nanti lama-lama ngerti. Harus terbiasa dengan bahasa Inggris. Karena yang menghasilkan banyak tuh bahasa Inggris. Jadi kalau kalian misalnya akuntan, ya sudah banyak sih di Indonesia misalnya akuntan dapat duitnya. Tapi apalagi kalau kamu akuntan internasional, tambah banyak duitnya. Jadi yang KA nih ya, saya ngomongin yang KA. Ada salah satu dosen KA yang akuntan publik ya, Pak Kaslami di situ. Dia ya kliennya, jadi kan punya kliennya sampai ratusan ya, ratusan perusahaan yang ada di Cirebon dan sekitarnya. Jadi penghasilannya per bulan sampai miliaran ya. Itu akuntan seperti itu ya. Nah itu ya pernah cerita ya, jadi istilahnya pernah ngobrol ya. Jadi dia sarapannya di Inggris, makan siangnya di Belanda gitu. Keren kan, keliling Eropa. Oke, nggak ada pertanyaan ini atau diam-diam itu nggak ngikutin. Kalau nggak ngikutin rugi sendiri nih ya. Jadi kalau kalian nggak ngikut, Mau nanya. gimana silakan. Pak, maaf ya tadi tuh sekalian ngerjain UP, jadi ini ketinggalan. Terus Debianya tuh Pak, ini nggak bisa dibuka di ini, nggak bisa dipencet-pencet. Nggak bisa dipencet. Coba Iya. lihat nah. Biru kayak gini. Nggak ada tulisannya apa-apa. Itu udah diinstal belum? Udah Pak. Coba di close shutdown dulu. Maksudnya di close, di shutdown. Tuh Pak, ada tulisan kayak gininya. Iya, pilih paling bawah. Pilih paling bawah. Ini Pak. Nah, oke. Terus kemudian buka lagi. Jadi kalau kan kembali lagi minggu depan sudah saya ingatkan ya. Jadi kalau untuk kita belajar online itu tergantung dari kalian. Kalian nggak ngikutin yang saya suruh ya nggak apa-apa. Nggak ada yang marahin dan bagaimana. Tapi kalian nggak dapat ilmunya itu loh. Minggu kemarin sudah saya jelasin. Terus dijalanin lagi coba. Start lagi. Sudah muncul belum? Belum. Nah. Tuh Pak, harus di kayak gini lagi. Itu belum selesai kamu installnya berarti. Misalnya kalau sudah selesai nggak akan masuk ke situ lagi. Coba di close dulu. Close, pilih yang paling bawah tadi. Oke. Terus kemudian setting, masuk ke setting. Terus pilih storage. Nah, terus ada yang disknya di situ yang nomor 2 atau kalau nggak salah sih. Itu diklik, dihilangi disknya. Yang mananya Pak? Yang di tengah tuh. Yang itu ini. Di tengah tuh ada ide, nah bawahnya tuh kalau nggak salah sih. Ide. Nah, di bawahnya situ ada gambar disk. Terus di situ dikeluarin disknya. Jadi biar kosong, biar empty. Udah Bener. Belum. Ini. itu masih ada. Iya, masih ada disk. Yang sebelah, bukan yang sebelah sananya. Ini sebelah kanan. Sebelah kiri, yang tengah tuh. Yang Nah, city. nah itu yang ada bulat tuh, gambar bulat biru. Nomor 2, nah, itu dihilangi disknya. Terus pindah ke, nah situ dihilangi, no disk. Udah belum? Ada panah kecil tuh di pojokan tuh. Iya udah. Nah, udah dihilangi belum? Nanti berubah jadi empty di situ yang tadi, yang bulatnya tadi tuh, yang di tengah jadi empty. Udah belum?
Nah, Belum. notice. Masih ada. Malah ke sini. Cancel. Nih, coba perhatikan ya, coba ya. Sebentar. Tuh, mana? Jadi, ini ya, gimana ya cara nyentuhinnya? Ini jadi Jadi pokoknya sampai ini ya, sampai ini nampil nggak ini? Displaynya ini nampil nggak? Nampil, Pak. Sampai ada empty nih, tulisan empty nih. Nah, jadi diklik di sini, diklik remove this from virtual drive. Pilih paling terakhir. Udah? ya udah ada Udah, sekarang di close. di kelas. Coba jalanin start lagi. Kalau sudah terinstall, otomatis masuk ke Linux-nya. Tapi kalau belum, nanti berarti apa namanya harus install lagi gitu. Sok di start. Udah belum? Lagi loading. Masih, Pak. Kan disknya tadi udah dihilangin. Iya, tapi masih. Ya udah berarti lanjut ya, nanti itu diinstal ulang lagi. Jadi silahkan kamu nanti juga akan saya share di Indikus ya. Di situ sudah saya siapin modulnya. Jadi kamu, tapi agak beda sih loncat-loncat modulnya ya dari yang saya praktekkan tadi loncat-loncat. Nah, kamu ikutin yang di modulnya saja. Terima kasih ya, Pak. Yuk. Jadi di sini ada yang bertanya Nur Khalifah, Pak mau nanya passwordnya apa? Ya yang install kalian sih ya. Kalau install itu makanya diperhatikan password pertama, password kedua dimasukkan harus ingat. Kalau lupa install ulang, nggak bisa dicek lagi passwordnya. Jadi harus diinstal ulang. Kecuali kalau kalian misalnya yang lupa salah satu password saja, itu bisa kita cek gitu. Jadi sampai bisa masuk ke Windows-nya itu bisa kita cek. Ke Windows, ke Linux-nya ya. Oke, ada lagi nggak yang punya masalah yang lainnya? Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Untuk selanjutnya dari perintah if up enp 0s8, Pak. Perintah? Oh, kelanjutannya. Ya, if up. Berarti tanya. History. NP0S3 atau S8? 8, Pak. Nah, terus if up NP0S3. Jadi itu harus habis kita restart, itu harus diaktifkan semua. Jadi harus diaktifkan semua biar bisa jalan. Jadi nggak bisa secara otomatis manual itu. Nih, jadi ada perintah yang ke-32. Pertama kan 30 kamu, terus 32. Nah, itu untuk me-up-kan ya. Jadi kalau password saya nggak tahu ya, jadi nggak bisa memberitahukan yang install kamu sih, ya saya nggak tahu gitu ya. Kalau misalnya yang gampang itu kan ini kan kita belajar, jadi passwordnya yang gampang aja 1 2 3 4 5 6. Itu password misalnya password rootnya, jadi pas pertama kita install passwordnya itu. Yang kedua dibalik, misalnya untuk yang usernya itu 654321. Udah gitu aja. Jadi kalau kita mau belajar yang gampang-gampang dulu, yang gampang diingat. Jadi kalau itu beneran
kita misalnya jadi seorang admin server, nah baru yang ruwet-ruwet passwordnya. Bahkan pernah ada dulu waktu kita kan menyerah ya di server kita, istilahnya error gitu ya, kemudian dibenerin sama orang Surabaya, dia di remote dari sana. Nah passwordnya itu simbol semua. Jadi passwordnya simbol semua, nggak tahu ngapalinnya gimana ya. Jadi passwordnya simbol semua. Simbol itu ada slash, ada dolar, ada dan, ada koma gitu. Jadi panjang, tapi simbol semua. Simbol juga tak ngurut ya. Jadi bingung ya. Kalau yang nggak biasa gitu. Seperti itu. Oke, lanjut, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini masih mau lanjut nggak? Lanjut, saya tambahin lagi materinya. Asik sih belajar kayak gini tuh. Yuk, silakan ngomong. Bebas. Bapak yang tadi yang restart itu, terus apa lagi Bapak? Yang Nur tanyain, yang Nur Apiasari tanyain belum selesai. Habis restart. Terus apa lagi? Iya, yang networking restart. Terus udah di enter. Terus apa lagi? Ini kalau kan kita nggak kelihatan di situ ya, nggak kelihatan, kita perintahnya itu kalau nggak salah shift backup atau control backup, enggak sih ya. Oh, belum keklik kan? Sebentar. Oh, nggak bisa ya. Jadi setelah network restart ya tadi ya. Itu nggak ada sih perintahnya ya. Tadi kan gini ya, etc ini tadi networking restart. Kan gini ya. Nah, setelah perintah ini kemudian kita aktifkan. Itu perintah yang ke-30. Itu di nomor yang nomor 30 sama nomor 32. If up NP0S8 sama if up NP0S3. Tuh, sudah yang itu, dua itu. Oke, kalau ngebug itu bisa ada dua sebab ya. Ngebug itu mungkin ada beberapa yang korup filenya karena ada virus dalam komputer kita, atau ngebugnya karena apa namanya istilahnya di situ komputer kita nggak kuat gitu ya, bisa jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan share screen aja ya. Share screen. Mana screen-nya? Oke, kita lanjutkan nih share screen. Kita masuk ke settingan ini ya. Jadi kita setting ke kliennya. Jadi di sini ada network ya. Jadi kayak punya saya ini kan nyolok pakai kabel ya. Jadi kalau pakai situ simbolnya simbol yang WiFi. Nah, kita masuk Open Network Setting. Klik kanan Open Network Setting. Oke, udah belum? Halo. Halo, udah belum? Sudah, Pak. Nah, ngomong coba. Saya bingung ya, udah belum kalian. Open Network Setting. Terus kemudian ini Windows 10 ya. Kalau Windows
7 atau 8 beda lagi ya. Nah, kita pilih yang change adapter option di sini. Change adapter option, kita klik. Nanti akan muncul halaman baru seperti ini. Nah, di sini ada kabel ya, ada yang ini kabel, kemudian ini ada WiFi, ini adapternya ya. Nah, kita pakai di sini ya, edit yang VirtualBox host only. Ini host only, ini kita edit. Klik caranya, klik kanan, pilih properti. Yang ada tulisan VirtualBox, hati-hati ya, nanti nggak connect dengan internet kamu. Ini harus benar. Jadi yang pilih yang VirtualBox host only adapter add itu ya. Kita pilih properti. Setelah masuk ke dalam properti, kita pilih Internet Protocol version 4 TCP IP versi 4. Terus kita pilih properti lagi. Nanti akan muncul settingan seperti ini ya. Nah, settingannya kita sesuaikan dengan tadi waktu kita setting static yang di servernya ya. Static server tadi kan 1.1. Nah, ini kita rubah yang belakangnya 1.2. Default gateway kita masukkan IP yang tadi, IP server ya. 192.168.1.1. DNS server juga kita isi di situ, belum ya, nanti minggu depannya. Oke, setelah kita terisi semua di sini, kemudian kita klik OK. Udah belum? Ini semua 192.168.1.2. Udah belum? Jadi ya bagi yang masih pada bingung dan sebagainya itu bisa datang ke kampus ya. Kalau yang dekat itu apa? Kayak kemarin ada yang datang ke kampus siapa namanya? Karena nggak bisa install, jadi dia datang ke kampus. Ya saya bantuin yang installnya. Itu. Jadi kalau misalnya ada masalah bingung silahkan datang ya. Tapi WA dulu, jangan asal datang kalau saya nggak di kampus seperti apa ya. Jadi WA dulu ke sayanya, Pak boleh diskusi nggak gitu ya, seperti itu. Oke, kalau oke kita klik oke, kemudian di sini kita close. Nah terus kita ini close juga. Nah kita masuk ke di sini ke tip here to shut ya, kita pilih CMD. Ketik CMD nanti akan muncul command prompt ya. Muncul command prompt, kita klik, command prompt-nya akan muncul seperti ini. Nah, terus kita panggil, kita coba cek alamat IP dari server, kita panggil. Nah, ini berarti sudah terhubung. Nah, ini kita kan mempersiapkan kliennya ini ya, kliennya, terus itu kita coba mengakses server ya. Servernya 1.2. Kalau di sini ngecek IP, itu perintahnya adalah IP config. Nah, di situ akan muncul IP config-nya, IP-nya berapa. Di sini yang kita setting tadi ini ya. Itu muncul ya. Ini IP config untuk ngecek alamat IP. Nah, kayak punya saya, misalnya ini biar saya tahu koneksinya putus atau enggak. Tadi kan saya bilang ada sempat keputus, karena ketahuan dari sini nih saya ping-nya. Saya ping, dia otomatis ngeping terus ya. Ngeping terus. Jadi kalau kita ngeping, tadi kan perintahnya cuma ping alamat IP ya. Nah, gini ping 192.168.1.1 seperti ini. Ditambahin min-T, min-L1. Nah, dia akan ngeping terus. Tuh. Nggak akan berhenti-berhenti. Gitu. Kecuali kita pencet Ctrl C ya. Itu nanti akan berhenti. Nah, ini jadi kan kalau misalnya kalian pas ujian atau apa, itu maka ini tujuannya biar kita tahu, oh koneksi kita terputus gitu. Seperti itu. Oke, sudah. Ada pertanyaan lagi nggak? Pak, untuk laptop itu install Debian versi berapa ya? Yang Boleh diulang nggak yang ini, yang perubahan IP versi 4? Yang setting adapter? Iya.
Oke, kita lihat di sini, kita buka, klik kanan, properties, pilih Internet Protocol version 4, properties, yang ini. Nah, ini kan sama dengan yang tadi, yang kita CMD. Nah, di sini kita ketikkan, sebentar nih ya, kita ketikkan di sini IP config. Nah, ini kan sama. Tuh, sama kan? Yang ini sama ini sama. Itu. Oke, makasih Pak. Ya. Oke, untuk laptop versi 32 bit tuh install Debian versi berapa ya? Sama versinya. Versinya sama 9.7. Kita coba ya ke sini ya. Kemarin camping.ui ya. ISO Debian. Nah, di sini kita lihat sama versinya versi 9.7 ya. 9.7. Nah, di sininya yang berbeda ya. Ini kalau nggak salah sih yang ini, yang i386 ya. Ini untuk Intel sih sebenarnya. Jadi kan dia lihatnya tuh prosesornya. Ini Intel, ini AMD. AMD 64. Nah, itu ya. Tuh, kalau nggak salah ya tergantung prosesornya ya. Ini AMD, ini Intel ya. Kalau untuk versinya versi yang nah ini kan coba aja yang ini coba. Jadi antara ini atau kalau yang kemarin ya yang AMD 64 tuh yang versi 64 bit ya. Punya saya kebetulan sih AMD ya. Jadi seperti itu. Coba aja, memang agak ribet yang versi 32 sih, karena sekarang itu sudah, kalau menurut saya sih sudah ketinggalan zaman ya. Karena rata-rata kan sekarang membutuhkan memori yang besar ya. Jadi kalau kita misalnya beli elektronik, ya diusahakan itu sekitar, kalau kalian kuliah misalnya yang D3 3 tahun, ya, berarti paling nggak dalam 3 tahun itu tidak ketinggalan zaman. Kayak misalnya contoh kalau laptop 32 bit itu ketinggalan zaman. Kita install yang versi 64 bit di situ. Kan bisa aja, walaupun misalnya di situ speknya kecil, ya itu bisa kita akali, cari. Terus istilahnya buat belajar kita, ngoprek kita. Oke, ada lagi? Kita lanjutkan atau tidak? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Kan ini tuh laptopnya habis diinstal ulang ya, Pak, Windows-nya. Terus kalau misalkan kita minta file mentahnya gitu ke teman, itu bakalan berpengaruh nggak, Pak? Nginstal ulang lagi nggak gitu? Oh, jadi kalau misalnya kalian sudah install ya, tadi kan contoh misalnya di sini kita buka. Ya, nanti kamu nggak belajar tapi ya. Di sini ada dokumen ya. Jadi di mana sih nyimpennya? Nah, di sini ada VirtualBox ya. Bukan ya. Ada filenya, ada filenya. Nah, ini di sini. Nah, kita cukup ngopi ini aja. File Debian VDI ini udah kita paste terus kita panggil atau kita ekspor ya. Ekspor di VirtualBox jadi, nggak usah install lagi. Gitu. Iya, Pak. Makasih, Pak. Iya, jadi bisa nggak masalah, tapi kamu nggak belajar gitu aja, bedanya cuma gitu. Ya, Pak, soalnya waktu itu tuh pernah yang install yang VirtualBox-nya tuh, kan udah ditulis tuh di situnya yang pertama, yang versi yang pertama. Nah, di situnya tuh munculnya tuh selalu versi yang baru, Pak, gitu. Emang kenapa kalau versi yang terbaru? Enggak, kayak cara installnya tuh beda gitu. Kayak yang pertama. Ya sama aja lah menurut saya mah.
Ya Kayak kalau ada yang terbaru tuh pasti yang terbaik. Biasanya itu kalau sebuah aplikasi itu ada pembaruan, kenapa? Karena menutup. Jadi ada bug. Kalau tadi kan ada yang ngomong tuh, wah punya saya ngebug katanya gitu kan. Ya itu karena versinya istilahnya gitu. Jadi kalau ada versi baru itu menutupi bug-bug yang ada. Biasanya seperti itu. Ya kita harus beradaptasi. Jadi kalau ilmu komputer tuh gampang. Jadi tinggal search di internet. Kita bingung nggak tahu. Misalnya contoh tadi ya, Pak, untuk laptop 32 bit, install Debian versi yang mana? Kamu search aja versi Debian untuk laptop 32 bit. Nanti akan ketemu gitu loh. Jadi ilmu komputer tuh gampang kelihatan ya. Jadi kita nyari di Google aja sudah ada semua jawabannya. Beda dengan waktu misalnya 10 tahun yang lalu Google masih belum populer dan sebagainya. Kita nyari referensi ya toko buku. Biasanya dulu seperti itu, toko buku kita beli buku gitu. Sekarang mah buku nggak kepake istilahnya gitu. Mau nyari apa aja ada ya, cerpen, komik, ada di internet semua. Ngapain beli bukunya kan ya, gitu. Contoh seperti itu. Jadi kalau zaman dulu kita harus nyari, sekarang sih gampang. Cukup copy, Ctrl+C, Ctrl+V, Google, paste, selesai ketemu jawaban. Ujian juga kayak gitu kan, ujian tinggal Ctrl+C, Ctrl+V, ketemu gitu. Jadi nggak ada yang susah. Jadi makanya kalau mata kuliah saya nilainya kecil, tangaken karena jawabannya ada semua di internet. Itu aja. Saya kasih clue nih ya. Ujian saya pasti ada jawaban di internet. Tuh. Jadi kan saya istilahnya miris lihat kemarin tuh ujian. Ini ujian UTS nilainya kecil-kecil ya Allah ya. Padahal udah ada jawabannya semua di internet dulu ya. Gitu. Jadi kalau yang udah tahu yang angkatan tinggi-tinggi sih biasanya tahu itu langsung pada nilainya 100 semua gitu. Tapi kalau yang masih baru-baru kayak kalian itu wajar nggak tahu ya. Karena bahasa Inggris udah pusing duluan kan contoh gitu ya. Kalau ini sengaja soalnya ini aslinya bahasa Inggris saya bahasa Indonesiain. Jadi kalau di search ya nggak ketemu gitu loh. Tapi tuh kalau di bahasa Inggrisin di search ketemu gitu jawabannya. Jadi cari kata kuncinya aja gitu. Tuh, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Pak, izin bertanya. Silakan. Ini setelah saya perintah ping 888, pas di enter malah ada destination net unreachable. Kamu nggak connect Ada. internet di situ. Oh iya Pak, tidak Iya. connect internet Pak. Jadi 88 itu alamat Google. Kalau kita tidak connect ke internet, otomatis destination unreachable ya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya Gimana? iya Pak. Kalau misalnya di connect internet, nanti ininya bakal hilang. Sama kayak punya saya hasilnya. Jadi langsung reply. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Yang lainnya silakan bertanya. Kalau enggak lanjut dah. Ini sampai jam berapa sih ini? Jadwalnya? 14.30 Pak. 14.30. Berarti 18 menit lagi. 18. 12 menit lagi ya. Oke, berarti sampai di situ dulu. Minggu depan kita lanjutkan setting DNS ini lebih ruwet lagi ya. Lebih ruwet lagi. Kita apa? Jadi kalau kalian nggak ngikuti itu sayang, rugi istilahnya. Kalian nggak dapat ilmunya ya. Jadi kalau bisa aja, jadi kalau kembali lagi untuk memotivasi kalian ya, kalau belajar online itu memang seperti itu. Jadi kalian harus usaha sendiri. Sampai ada loh ya. Jadi kemarin sampai ada surat apa kayak pernyataan ya, pernyataan dari mahasiswa, nggak tahu berapa orang mahasiswanya menyatakan memprotes untuk kuliah online. Jadi pengen kuliah tatap muka. Ada yang protes seperti itu. Karena kuliah online ngomongnya dia nggak ngerti dan sebagainya. Ya tergantung kita bagaimana kita belajarnya. Jadi kalau kalian jangan selalu tergantung sama dosen. Jadi ini kita kembangkan lagi. Kalian misalnya diajari apa, ilmu apa, kemudian kembangkan lagi, praktekin lagi.
Kalau hanya ngandelin informasi dari dosen saja, maksudnya cuma ngikutin, kamu disuruh ini selesai, udah dikerjakan selesai, nggak berkembang ilmunya, cuma itu aja gitu. Jadi kalian harus lebih bisa mengembangkan sendiri gitu ya. Jadi nanti pinternya dari kamu. Kayak ini juga kalian belajar Linux, nanti buat apa sih saya mahasiswa KA, mahasiswa NI, nggak penting ya, contoh seperti itu. Kita nggak tahu loh hidup ke depannya kita jadi apa. Jadi kayak mungkin ini sebagai refleksi kehidupan saja ya. Jadi sedikit mungkin saya dulu misalnya SMK-nya, jadi saya lulusan SMK, mesin produksi, megang mesin bubut, mesin las. Tapi nasib saya berkata lain, saya jadi dosen ilmu komputer jaringan. Jadi fokus jaringan. Jauh kan nggak nyambung gitu loh. Nggak nyambung dari ilmu ngelas, jadi ilmu ngelas ya kasar ya, ngelas bubut, megang mesin bubut, jadi megang komputer itu jauh sekali, nggak nyambung gitu loh. Tapi nyatanya bisa gitu. Jadi makanya sekarang kita misalnya contoh dapat ilmu tentang sistem operasi jaringan. Jadi pakai Linux. Nah kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Jadi kita ikuti saja gitu. Karena barangkali nanti kedepannya bermanfaat di kita. Kayak contoh misalnya kalian jadi orang sukses ya. Orang sukses misalnya kebetulan laptop kalian tuh bukan ori misalnya, Windows-nya bukan ori. Kemudian kalian ada perjalanan dinas keluar Indonesia, misalnya ke luar negeri misalnya contoh ya. Nggak sempat kalian misalnya beli Windows yang ori, terus kalian ke bandara langsung dihapus itu Windows-nya. Nah biar nggak dihapus, ya berarti kan kita install Linux. Kalau Linux kan aman, jadi nggak akan dihapus sama bandara. Jadi seperti itu. Jadi kalau Mac atau Linux itu nggak akan dihapus. Tapi kalau Windows dihapus langsung kalau nggak ori ya di bandara. Nah, jadi kan kalau kepepet kayak gitu kan kita harus pakai. Ada lagi contoh, kebetulan teman ya, teman dosen matematika dia, sekarang sudah pindah. Jadi dosen matematika, dia suaminya programmer, makanya Linux. Nah dia harus mau nggak mau harus bisa pakai Linux ya, karena sama suaminya diinstalin Linux gitu. Jadi komputer yang dia pakai Linux, dia harus bisa gitu. Seperti itu gitu loh. Kita nggak tahu kedepannya itu bakal bermanfaat bagi kita apa nggak tahu. Karena kedepannya kita nggak tahu. Kita hanya bisa merencanakan, Allah yang menentukan gitu. Jadi makanya jangan menampik atau jangan menyepelekan sebuah ilmu. Karena ilmu sederhana juga bisa nanti menjadi kesuksesan kita ya gitu. Contoh misalnya ilmu sederhana ya, kalian misalnya pinter ya, jadi dia lihat di internet nemu cara misalnya bikin bunga dari sedotan misalnya. Nah kamu iseng-iseng aja, nggak sengaja iseng bikin ternyata bagus, kemudian ada temen lihat terus mau dibeli. Nah akhirnya ditawarin banyak yang pesen. Akhirnya kamu jadi bisa bikin bunga dari situ. Terus berarti penghasilan kan ya? Kan nggak tahu itu ilmu sederhana seperti itu ya. Jadi penghasilan, akhirnya banyak yang pesen, omsetnya besar, akhirnya merekrut karyawan dan sebagainya untuk bikin itu dan sebagainya, jadi pengusaha. Itu hal sepele, misalnya contoh sepele seperti itu. Jadi makanya jangan sepelekan ilmu. Kalau ada kesempatan kita ikuti, kita manfaatkan seperti itu. Jadi jangan kalian menyepelekan ilmu. Walaupun sekarang kalian nggak butuh, tapi nggak tahu kedepannya butuh apa enggak. Itu ya, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Maaf Pak, yang sekarang Zoom di-up ke YouTube kan Pak? Iya, ini saya record. Iya Pak. Oke, silakan yang belum follow, silakan follow. Subscribe saya baru sedikit, baru 200 dari ribuan mahasiswa, baru 200 tuh ya. Ya Allah. Ya saya sih nggak apa-apa sih. Ya barangkali rezeki saya dari situ kan gitu, nggak tahu kan ya. Kan minimal ribuan follower ya, seperti itu.
Oke, gimana? Apa Isan? E-learning nggak bisa dibuka, bisa. barusan ke unmute. Oh ya ya, oke. Kalau e-learning nggak bisa dibuka, passwordnya nggak dibuka. Oke, kalau e-learning nggak passwordnya lupa, itu hubungi adminnya ya, adminnya Pak Irfan atau Pak Fadil, 2 orang itu yang ngurusin e-learning. Jadi coba aja mainnya copy paste ya. Jadi kalian ketik di notepad dulu username password, main copy paste. Mulai Zoom hari apa aja? Ya kalau tergantung jadwal perkuliahan kalian ya. Ini kamu lupa mulu passwordnya, password apa tadi? Linux-nya lupa. Sekarang password e-learning lupa. Nah, berarti kamu harus punya catatan di situ, catatan. Jadi syukur-syukur tempel di laptop kamu password ini apa gitu ya, biar nggak lupa. Kamu pelupa orangnya biasanya berarti. WA-nya Pak Irfan di grup kalau nggak salah sih sudah ada itu di share. Jadi ke PAK, mintanya ke PAK jangan ke saya ya. Kan istilahnya kalau lebih sopannya ke yang itu ya. Jadi minta ke PAK, nggak ada. Ke PAK, ngomongnya ke PAK. Jadi di grup kan ada WA PAK, Pak Punten minta admin WA admin e-learning misalnya gitu. Nanti kan pasti akan dikasih karena untuk uhayanan. Setahu saya di grup tuh ada sih. Gitu ya. Jadi bilang ke admin nanti suruh reset passwordnya. Nanti kalau di reset biasanya username dan passwordnya adalah NIM kalian. Biasanya seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup ya? Ini